Unik. Ini masih lama, Sen. Kok nanya gue? Emang gue dosennya? Lu protes aja, Sen. Gimana, Mak? Abdul Rahman sehat? Lu kan alhamdulillah sehat. Wah, tapi Nggak keracunan kan? Nggak keracunan kan? Kolaknya kenapa diminum ya? Anjir, diangkat dong topiknya. Salah masuk loh itu. Masih sakit anjir. Nggak tahu. Salah masuk. Kok goblok banget gue anjir. Udah lah. Kenapa baru diminum terus baca cara pakainya gitu. Mantap. Nah.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa mulai ya. Alhamdulillah, hari ini di tanggal 24 Maret 2022, kita udah masuk ke pertemuan 5. Oh ya, kalian yang mau pakai on cam silakan. Ini saya kebetulan situasinya lagi nggak mendukung ya. Jadi saya off cam dulu. Nah, untuk yang pertemuan 5 ini, oke, kita mulai aja mungkin ya. Pertemuan 5 ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini kurang lebih nanti kita belajar tentang standar deviasi ya. Sini ukuran penyebaran data ya. Yang kita tahu di sini ukuran yang memang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data ya, data-data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusat ya. Ini kata-katanya masih rancu, masih ribet ya, cuma nanti kita lebih belajar untuk perhitungannya ya. Intinya penyebaran data itu diukur berdasarkan besaran nilai-nilai data yang diambil ya. Yang diambil ini contohnya bervariasi ya. Setiap nilai punya masing-masing nilai datanya punya masing-masing dengan nilai pusat ya. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data di sini. Yang pertama itu ada range ya. Range ini nanti kita belajar range itu apa. Kemudian ada simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata di sini nanti kita ada rumusnya juga. Kemudian simpangan baku ya. Simpangan baku juga nanti kita belajar. Kemudian jangkauan semi interkuartil sini juga kita belajar ya. Nah, yang kelima itu kita nanti belajar jangkauan persentil. Kemudian nanti kita belajar angka baku itu apa. Dan juga apa itu koefisien variasi. Nah, bahasanya ini memang bahasa baru ya. Mungkin yang kalau belajar matematika udah pernah, atau belajar SMA-nya apa waktu dulu kalian. Berarti kalau fisika sih nggak ada. Lebih banyak ke ini sih. Kimia mungkin ada kali ya kita belajar ini. Nah, jangkauan atau range ya di sini artinya selisih antara nilai maksimum dan juga nilai minimum yang terdapat dalam data. Ya. Jangkauan range di sini selisih antara nilai maksimum sama minimum yang terdapat dalam data. Nah, jangkauannya ini dapat dihitung ya. R ini adalah jangkauan ya. R ini adalah jangkauan. R ini range ya, di mana diambil dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ini rumusnya masih standar kalau untuk jangkauannya atau range. Contoh di sini ada range dari data yaitu 10, 6, 8, 2, 4. Ya. Nah, dari 5 ini kita lihat yang paling maksimum, paling besar nilainya adalah 10. Paling kecil di antara ini adalah 2. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berarti range-nya itu adalah 8. Ya. Oke, kalau range masih gampang untuk rumusnya. Nah, kalau simpangan rata-rata di sini diambil berdasarkan nilai rata-rata hitung ya dengan harga mutlak simpangan-simpangannya
Ini masih simpangan rata atau SR kita sebutnya. Ya, SR besar simbolnya. Jadi nilai rata-rata hitung harga mutlak dengan simpangan-simpangannya. Nah, untuk jenis simpangan rata-rata di sini ada data tunggal sama nanti ada data berkelompok. Ya, jadi kalau kemarin kita sempat belajar min, modus, median, itu ada data tunggal sama kelompok ya, majemuk. Di simpangan rata-rata juga ada istilahnya data tunggal sama data kelompok. Ya. Nah, di sini untuk rumus simpangan rata-rata ya untuk data tunggal. Di sini SR sama dengan sigma N ya, nanti I kurang 1, di mana XI sama apa dikurangi nilai data ya, keberapanya di sini dibagi dengan banyaknya data atau N ya. Di sini rumusnya ya, SR itu simpangan rata-rata, X-nya nilai rata-rata, X-nya nilai data ke I, kemudian ini banyaknya data. Ya. Nah, data berkelompok di sini rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok ya. Ini rumusnya, dia lebih complicated ya. Di sini kita udah pakai nanti N-nya ini kan banyak data. Nah, nanti dia Pak N-nya banyak data ini dia pakai frekuensi ya. Ada tambahannya frekuensi gitu. Bedanya di situ ya. Ini untuk keterangannya simpangan rata-rata, ini rata-rata atau average-nya ya. Kemudian di sini nilai data ya ke I-nya di sini frekuensi data ke I, kemudian N-nya ini banyaknya data. Ya. Nah, di sini contoh untuk data tunggal. Katakan di sini ada nilai ulangan matematika ya. Dari 6 siswa. 6 siswa ini punya nilai ada yang dapat 7, 5, 6, 3, 8, 7. Nah, kita tentukan simpangan rata-ratanya. Berarti di sini kita cari range-nya dulu di sini ya. 7 tambah 5 dibagi 6 ya. Dapatlah 6. Ya. Di sini dijumlahkan di sini ada 36. Dibagi 6 sama dengan 6. Nah, simpangan rata-ratanya di sini kenapa 7 dikurang 6 diambil dari 6-nya ini adalah ini ya. 7 dikurang 6, kemudian dikurang 5 dikurang 6 ya. 5 turun kurang 6. 6 dikurang 6 ya. 3 dikurang 6, tapi ini di plus ya. Di sini masing-masing ditambahkan. Nanti ketika udah dapat simpangan rata-rata dibagi 6, jangan lupa. Nah, di sini berarti 8 dibagi 6. Dapatnya di sini simpangan rata-ratanya itu adalah 1,33 gitu. Ini untuk yang data tunggal, simpangan rata-rata tapi untuk data tunggal. Jadi nanti dicari dulu range-nya, baru nanti setiap nilai dikurangin range ya hasilnya baru di sini. Gitu. Paham ya kalau untuk yang data tunggal teman-teman? Paham? Pak Is ngangguk-ngangguk aja berarti paham ya Pak Is ya? Aman Bu, Aman ya? masih tunggal. Oke. Nah, kalau yang data kelompok, katakan di sini ada seorang guru ekonomi, dia melakukan ujian tertulis pada 12 siswa. Ya. Ini siswanya ada 12, ya siswa ke, berarti dia ada 12. Nah, ini nilai-nilai yang diperoleh. Dicari di sini langkah-langkahnya, tentukan simpangan rata-ratanya, SR-nya berapa. Kemudian yang kedua cari simpangan di setiap siswanya. Jadi ini cari rata-rata secara keseluruhan, yang ini per siswa. Gitu, ya. Nah, ini tabelnya. Oke, ini kita. Nah, di sini ada 12 siswa tadi. Ya. Nilainya di sini 985.
Ya, setelah dijumlah nilainya ada 985. Nah, di sini ada yang tahu kenapa dia 7,083 2,917? Di sini jumlahnya dikurang rata-rata. Ada yang bisa jawab? Tujuh koma didapat dari, mungkin sambil buka kalkulator teman-teman kalau mau coba. Nilai dikurang ini, Bu. Nilai dikurang rata-rata. Nilai dikurang Rata-rata. rata-rata. Terus jika rata-ratanya belum ya? 7,083 ada yang tahu? Rata-rata itu belum. Gini. Saya pakai kalkulator. Itu nilainya dikurang rata-ratanya kan Bu, 75 dikurang 82. 75 dikurang 82,083. Oh, untuk yang dapat sininya ya. Di Yang sini. iya Bu. Kenapa dibagi 12 dulu? Karena memang di sini kita cari apa? Range rata-rata ya. Rata-rata jadi frekuensinya. Jadi di sini 82,083 dikurang 75 dapatnya 7 poin. 82, sekian-sekian dikurang 85 dapatnya 2. 82 dikurang 55 27. Ya. Kayak gitu. Nanti dijumlah-jumlahin di sini adanya 105. Ya. Nah, kemudian setelah ini ini kan udah dihitung nih. 82 ini berarti larinya kan ke sini, ya. Ke sini. Nah, di sini setelah kita udah dapet di sini, kita menentukan simpangan rata-ratanya, ya. Ini SR-nya ya. Ini kan dia masih data berkelompok. Berarti tadi hasil dari 105 tadi, 105 dibagi 12, hasilnya 8,75. Nah, di sini simpangan rata-rata ya. Di sini ada nilai yang katakan tadi kita kelompokkan ya. Maaf tadi. Ini soal yang berbeda nih. Ini udah soal yang berbeda. Nah, kita di sini menentukan simpangan rata-rata. Nah, katakan ada nilai ini ya 50 sampai 59, 60 sampai 69, 90 sampai 99. Nah, frekuensi ini berarti ini ada siswa yang dapat nilai di antara ini ada 8 anak. Kemudian nilai ini ada 10 anak, ada 16 anak, ada 11, ada 5 anak. Ya. Nah, kemudian kita konversikan ke sini ya, nilai sama frekuensi. Terus di total ada 50 anak ya, frekuensinya 50 anak. Nah, di sini kondisinya apa namanya? Dapat 54 dari mana? Ada yang tahu nggak? Itu midpoint-nya Bu, nilai tengahnya. Nilai Tengah. Oke, berarti nilai tengahnya 50 tambah 59, 109. 109 dibagi 2 dapatnya 54,5 ya. Dan seterusnya sampai bawah. Oke, ini untuk yang rata-ratanya. Nah, kemudian kita kalikan di sini FI sama XI-nya ya. 8 dikali 54,5 dapatnya 436. 100 kali 64,5 dapatnya 646. Dan seterusnya ya sampai bawah. Di total itu ada 3.675 ya. Oke, William, nggak apa-apa ya. Silakan istirahat dulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah,
dari sini kita dapat ya, saya rapin dulu. Nah, di sini kita cari untuk apa nih? Ada yang tahu? Kita cari SR-nya di sini ya. 19 didapat dari mana? 19 itu 8. Dikurang rata-ratanya maksudnya apa? Iya, nilai ini Kan dikurang XI rata-rata. 54 dikurang 73,5. 73,5. Nah, ini ya dapat dari Iya, sini. Ya, kan? rata-rata. Di sini dapatlah 19. Nah, kemudian 4,5 dikurang 73 dapatnya 9. Kenapa ini enggak minus? Itu mutlak. Nah, karena di sini nilai mutlak dipanggilnya ya. Pokoknya kalau ketemu ini kenapa nggak minus? Berarti dia nilai mutlak gitu. Ya, ada istilahnya kalau di matematika itu nilai mutlak. Jadi dia dikurangin ternyata minus, dia tetap dijadikan plus. Nah, kemudian udah dapat, baru nanti di sini dikalikan ke frekuensinya. Ya, frekuensi. Nah, XI dikurang X ya. Berarti di sini 19 dikali 8 ya. Dapatnya 152. Kemudian 10 dikali 9 dapatnya 90. 16 dikalikan 1 sama dengan 16. Di total di sini ada 484 ya. Ada 484. Nah, baru di sini simpangan rata-ratanya kita masukkan dapat 484 ya. Ini kan rumusnya ya, FFI ya. Dibagi Banyaknya frekuensi 50. Dapatlah simpangan rata-ratanya adalah 9,68 gitu ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Aman masih? Insya Allah aman, Bu. Aman ya. Aman, Bu. Nanti kalau ada yang kurang ngerti bisa minta diulang ataupun tanya ke temennya bisa ya yang ngerti. Oke, kita next dulu. Di sini ada namanya simpangan baku atau standar deviasi ya. Simpangan baku atau standar deviasi ya di sini. Standar deviasi yaitu akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Ya, di sini. Nah, untuk data tunggal ya di sini simpangan sini dapat ini apa namanya? Deviasi. Akar. Standar deviasi sama dengan akar dari XI dikurang X ya, rata-ratanya dibagi banyak data. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini untuk yang data tunggal. Katakan di sini ada simpangan baku ya, ada 5 data 2, 3, 5, 8, 7. Nah, baru kita cari min-nya dibagi 5 dapatlah 5 ya. 25 dibagi 5 dapatnya 5. Nah, di sini ada contoh. Ya, 2, 3, 8, 5, 7. Kemudian di sini minus 3 dapat dari mana? Ini kan dapat 5 nih. Berarti 5 dikurang 2 dikurang 5 ya sama dengan minus 3. 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. 5 dikurang 5 habis. Ya. 8 kurang 5 sama dengan 3. 7 kurang 5 sama dengan 2. Nah, di sini dikuadratkan. Minus 3 dikali minus 3. Karena di sini kuadrat. Ya. Oke, paham? Aman? Aman, insya Allah, Bu. Ini kan X ya. Ini Aman, kan Bu. ininya sama nih. Nah, tinggal dikuadratkan. Minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4. Karena minus ketemu minus sama dengan plus, ya kan? Nah, 0
kemudian 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Di total ada 26. Nah, baru di sini standar deviasinya kita dapat akar dari 26 dibagi 5. Dapatlah di sini 5,2. Ya, akar dari 5,2. Gitu. Oke. Aman ya? Ini untuk dapat standar deviasinya. Nah, ini untuk data berbobot. Ya, data berbobot atau data berkelompok. Di sini standar deviasinya, ya ini rumusnya. Ini untuk rumusnya juga, ya. Ini kurang lebih di penjabarannya sama, ini dan ini sama. Cuman ini lebih didetailkan gitu, ya. Nah, di sini ada contoh ya, standar deviasi dari data. Katakan ada data range-nya. Ciri-cirinya kalau yang berkelompok itu ada frekuensi. Terus datanya juga sifatnya range ya, dari 3 sampai 5, 6 sampai 8 ya. Sini. Nah, di sini yang dapat nilai 3 sampai 5 itu ada 2 orang, 6 sampai 8 ada 4 orang, di total ada 20 anak. Nah, ada 20 anak di sini. Kita dapat X-nya ini dapat dari mana? Nilai tengah 3 dari 3 sampai 5 kan 4. 6 sampai 8? 7 berarti kan. Nah, ini X-nya ini nilai tengah. Sambil dicatat aja nggak apa-apa ya. Kalian. X-nya ini nilai tengah. Nah, sudah dapat nilai tengah, baru dikalikan. Ya, F dikali X. 2 dikali 4, 8. 4 kali 7, 28. 8 kali 10, 80. Di total dapat 198. Ya. Baru nanti dikuadratkan lagi nih X-nya. Ya. X yang ini. Ya. Berarti di sini 4 dikali 4, 16. 7 kali 7, 49. 10 kali 10, 100. Ya. Nah, di sini frekuensi dikali X kuadrat, berarti Fx ya 8, gimana? Gini, 2 frekuensi dikali X kuadrat. Berarti 2 dikali 16 dapatnya 32. 4 dikali 4, 9, 196. 8 dikali 100, 800. 6 kali 169, 1000 sekian. Ya. Nah, di sini dapatlah 2000 sekian. Ya. Ini yang tadi ya dapat segini, berarti tinggal dimasukin ya 2042 kan dapat dari sini ya. Nah, kemudian di sini dibagi 20, 194 dibagi 20 ya, dikuadratkan dapat akar 8, akar 8 itu 2,83 dapatnya. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini. Masih aman? Aman, Bu, aman. Insya Allah Aman, Bu. Oke, aman ya. Kurang lebih nanti soal UTS-nya nggak jauh dari ini ya. Nah,
Di sini untuk jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Nah, data tunggal di sini, ya, tekan sini ya, 1/n. Ini untuk data kelompok ya, rumus seragam dan simpangan baku data kelompok. Ya. Nah, data kelompok di sini. Ini rumusnya. Nah, ini varians ya. Kita S kuadrat di sini atau ragam kita sebutnya. Katakan ada nilai range seperti ini. Kemudian frekuensinya ini ya. Dari nilai ini muncul 8 kali. Dari nilai range ini muncul 10 kali. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, nilai sama FI-nya. Total frekuensinya ada 50. Frekuensinya ada 50. Nah, kemudian di sini untuk yang XI-nya tadi apa? Nilai Batas, tengah. maaf, Batas tengah. nilai tengah ya. 50 ditambah 59, 109 dibagi 2. Dapatnya 54,5. Sampai terus sampai bawah. Nah, baru di sini kita kalikan lagi, berarti 8 dikali 54,5 dapatnya 436 ya. Kemudian 10 dikali 64,5 dapatnya 645 ya. Nah, di total ada 3.675. Nah, kemudian di sini ya 361, ada yang tahu dapat dari mana? Nilai tengah dikurangin rata-rata. Dipangkatkan. Berarti 54,5 dikurang XI-nya berapa? Aduh. 54,5 dikurang berapa sih? Rata-ratanya 50. 7. Kan ini XI-nya 54,5 dikurang rata-ratanya dapat dari 7. 75. 73,5. 73,5. Rata-ratanya berapa sih? 73,5 bukan sih? 3675 bagi 50 kan rata-rata itu. Iya. Coba. Itu berarti ini kayaknya bukan ini deh. Bentar. Oh iya benar-benar. Berarti rata-ratanya 73,5 kan, terus berarti dikurang 54,5 dikuadratin. 73, berapa? 361. Iya. Kalau 361 tuh berapa? Rata-ratanya 35,5, Bu. 3,35. Jadi 54,5 dikurang 35,5 hasilnya 19 dikuadratkan jadi hasilnya 361. Oke, 35 dapat dari mana? Ada yang tahu? Coba sih 54,5. Dapat ini nilai ini. Benar, Bu. Tadi 3675 dibagi 50 kan 73,5. Terus 54,5 tadi dikurang 3,5
Hasilnya 19 dikuadratkan 361. Oke, dari sini ya berarti ya. Iya, Bu. Ya, itu dibagi 50. Ini dibagi 50, terus baru Satunya di 73,5. 73,5 dikurang 54,5 dikurang 73,5 dimutlakin. Enggak kan berarti negatif 19 dikuadratin. Ya, benar. benar 361 ya. Oke, 19. jadi ini untuk dapatnya. Nah itu catat nih, kalau kayak gitu nanti biar kalian nggak rancu. Ya. Di sini. Terus baru dikalikan ke frekuensi. Ya. FI-nya 8, berarti 361 dikali 8. 81 dikali 10, 810. Itu total dapat 7.250. Nah, dimasukkan ke rumus ini sekarang. Ya. 7250 ya dibagi 50. Ya, sini ada pakai akar, dapat akar 145 ya. Dapatnya di sini adalah 12,042 ya, dapatnya di sini. Tapi itu yang 12 bukannya standar deviasinya, Bu. Ini ragam variannya. Bukan, kalau kayak setahu saya kalau kita nyari varians berarti dari varians itu kita bisa nyari standar deviasi juga kan, Bu. Soalnya kan kalau varians itu kalau kita akarin itu jadinya standar deviasi, Bu. Ya. Jadi sebenarnya S kuadrat sama apa? Tadi yang S. Nah ya, ini ya itu sama untuk yang standar deviasinya. Berarti ini dia 145 yang ini standar deviasinya. Tuh ya, sama aja nilainya. Oke, cukup paham? Nah, di sini ada nama istilahnya angka baku. Ya. Angka baku ya dalam statistika memang untuk membandingkan dua keadaan atau lebih diperlukan nilai simpangan baku. Sedangkan dasar yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih disebut dengan angka baku. Nah ini rumusnya ya Z. Z ini angka baku simbolnya, di mana variabel atau data dikurang rata-rata dibagi SD. SD itu simpangan baku. Penyelesaiannya katakan di sini ada X-nya itu 70. Ya maaf, di sini ya diketahui nilai X-nya itu 70, kemudian rata-ratanya 50, simpangan bakunya di sini 15. Tentukan angka bakunya. Di sini ya. X sama dengan 70 ya. Kita masukkan ke rumus 70 dikurang 50 dapat 20. 20 dibagi 15 dapat 1,333 di sini ya. Ini untuk yang angka baku. Angka baku masih standar lah ya, kalau untuk dapat nilai-nilainya dia rumusnya lebih sederhana. Nah, kemudian ada namanya koefisien variasi. Koefisien variasi di sini ya, variasi dalam bentuk relatif. Koefisien variasi merupakan perbandingan dua nilai antara standar deviasi dengan mean dikalikan dengan 100%. Nah, koefisien variasi dirumuskan sebagai berikut ya. Kafi ya, dirumuskannya simbolnya pakai kafi, di mana standar simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Ya, standar deviasinya.
keterangannya. Katakan di sini ada data kelompok ya. Di sini dijumlah-jumlahkan dapat 50 orang atau 50 anak. Penyelesaiannya berarti di sini means-nya itu dapat 73,5. Standar deviasinya dapat 12,042. Nah, dimasuk. Nah, dari sini KV-nya dapat 12, dibagi 73 dikalikan 100 ini ya. Dapatlah ini dapatnya 16,38%. Jadi koefisien variasinya sebesar 16,38%. Ya. Gitu. Ini untuk yang koefisien variasi. Ya. Oke. Kalau untuk materi ini lebih sedikit ya. Kalau nanti minggu depan baru kita materinya lebih banyak lagi. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau makanya saya jelaskan kalau untuk yang statistika itu dia rumusnya udah ada. Tinggal kita cara hitungnya aja, tinggal kelompok aja. Enaknya di situ kalau statistik. Sama sih kayak belajar matematika, tapi kalau matematika kan kita lebih luas ilmunya. Kalau statistik hanya poin-poin tertentu aja yang dipelajari gitu. Tujuannya belajar kayak gini-gini, yang kayak koefisien variasi, standar deviasi gitu itu biasanya memang orang-orang yang biasa belajar di data. Orang yang kerjaannya sehari-hari itu di data, dia proses data, kemudian dia juga kondisinya nggak jauh dari apa namanya kayak model orang-orang yang kerja di BPS gitu, ataupun misalnya dia suka dengan penelitian yang sifatnya penelitiannya dalam jumlah besar dan mainnya di angka, itu cocok juga belajar statistik gitu. Makanya ilmu dari data science, dari big data itu sumbernya dari matematika, dari statistik, dari visualisasi data, nanti ujung-ujungnya ke big data. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita materinya dikit banget emang kalau untuk yang hari ini. Jadi minggu depan kita belajar di pertemuan 6 dengan materi baru lagi. Saya dapat pertanyaan, Bu. Silakan. Nah, ini kan kita belajar tentang cara hitung-menghitung, kan, Bu. Jadi ngotret itu. Nah, kalau sekiranya nanti misalnya ada orang yang terjun ke lapangan, apakah harus bisa ini atau mengandalkan software, Bu? Tergantung. Biasanya sih yang sekarang berjalan kalau datanya udah cukup sangat besar ya, biasanya udah pakai software. Gitu. Tapi kalau sekedar kita menghitung manual seperti ini secara persisnya pakai kan sebagai bahan ajar, ya kan. Kemudian penelitian skala kecil lingkupnya ya kalau mau lebih lebih tradisional ya udah pakai ini aja juga nggak apa-apa, nggak harus yang pakai tool software gitu. Ya kebutuhan aja sih sebenarnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti kita belajar bikin visualisasi juga atau nggak, Bu? Kalau visualisasi nanti saya mau ajarin kalian itu tahapan bikin web scraper sih gitu. Tapi kalau ini statistika kita lebih banyak di rumus-rumusnya dulu ya, kalian paham dulu rumusnya. Nanti kalau praktikumnya saya lebih ajarin nanti ke web scraper, tapi nanti setelah UTS aja sih. Sekarang kita kuatin dulu di teorinya. Sambil absen ya.
Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Web scraper, ya, scraping data. Yang untuk tugas yang waktu itu gimana, Bu? Udah ada yang selesai belum? Belum ya, baru. Belum, Bu. Tunggu Nanti Baca kumpulinnya aja pas dulu. lagi UTS, ya. Kalian bikin PPT-nya, ya. Kalian rangkum kan dapat PPT. Nah, PPT-nya itu kalian mau buatkan video, terus diupload di YouTube. Linknya dikasih ke saya, PPT-nya dikasih ke saya, silahkan. Gitu. Kalau misalnya mau sebatas sampai PPT doang, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Saya nggak maksa untuk kalian bikin video, tapi kalau ada videonya di-upload ke YouTube itu lebih bagus. Jadi kalian tinggal serahinnya linknya aja. Gitu. Jadi kalian Iya, Bu. lebih belajar untuk jadi ngerjain tugas pun nggak nyampe di saya doang, tapi kalian upload ke YouTube, siapa tahu orang-orang di luar sana juga lihat hasil kalian gitu. Oke, Bu, oke. Gitu. Yang belum dapat tugas, yang belum dapat Bu, kelompok, ntar di e-learning kayak dulu, kayak yang dulu, Bu. nanti bisa diupload di situ Iya, Bu. linknya, atau file PPT-nya juga diupload juga silahkan. Gitu. Yang belum dapat tugas, yang belum dapat kelompok, misalnya ada satu orang nih belum dapat kelompok. Nah itu apa namanya? Silahkan join aja sama yang jadi jangan sendiri. Gitu, ya. Kalau Iya, Bu. misalnya yang satu ada 5 orang, yang satu ada 6 orang, ya nggak apa-apa gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Untuk itu Bu, yang tugas harus pakai PPT ya Bu? Atau misalnya cuma YouTube aja tanpa PPT boleh nggak Bu? YouTube-nya hasil dari kalian. Iya. Berarti kan otomatis ada Boleh, PPT-nya berarti. dong? Enggak. Oh, berarti PPT-nya harus Bu? Ya gimana ini aja sih. Mau ngumpulin PPT-nya aja silahkan. Mau pakai video silahkan. Atau YouTube-nya aja silahkan. Nanti saya yang menilai. Gitu. Ya. Baik Bu. Bu, jadi ini bukan makalah yang berformat PDF ya Bu ya? Bukan ya? Bukan, jadi kalau makalah apa namanya, mungkin nanti aja kita pikirin. Yang penting ini kalian upload dulu aja, kalian apa namanya, bikin slide-nya dulu aja gitu. Sama kalau udah selesai kalian upload di YouTube. Berarti makalahnya nggak habis UTS ya Bu? Enggak, pas di UTS dikumpulin. Atau itu menjadi UTS Bu? Itu jadi Ya Bu, nilai. apa jadi UTS Bu? Nanti UTS artinya beda. Jadi kalau di TTS itu tergantung dosen sih ya, tapi ya, biasanya saya ngambil satu tugas di UTS, kemudian ada UTS-nya beda lagi. Jadi nilai tugas sama nilai UTS pasti beda. Berarti tugas yang berkelompok itu bikin PPT dan upload ke YouTube, Bu. Untuk makalahnya itu? Makalahnya nggak usah, nggak perlu. Oh ya udah. Ke PPT-nya aja. Oke, Bu. Konversi ke PPT aja. Oke, Bu. Oke. Berarti kan kalau PPT-nya itu berarti kita yang kirim PPT-nya apa link-nya, Bu? Dua-duanya boleh. Sama dua-duanya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman ya? Ya, kita break Bu. Udah jam 11. Udah jam 11, mungkin apa kita tutup aja karena materi udah selesai juga. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depan ya. Iya, Bu. Absen belum Bu? Absen Bu? Udah absen. Oh, udah Bu. Oke. Udah absen, Bu. Oke. Udah absen. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman udah join hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, udah mau masuk bulan puasa juga ya. Oke. Iya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Terima kasih, Bu. Good night.